dia itu sebenarnya tidak ingin maju di Jakarta. Emil itu Jawa Barat banget kata orang, seperti itu. Namun dia seperti dipaksa untuk maju. Karena dipaksa untuk maju, dia harus menempel pada orang yang menyuruhnya maju itu. Upaya menempel itulah yang menurut saya menimbulkan sepertinya kita harus menilai bahwa dia tidak punya rasa percaya diri. Kalimat pembuka abang tadi adalah sepertinya persaingan antara Ibu Mega sama Pak Jokowi. Kita harus ingat tadi Bang Emrus, Bang Boni dan Prof. Ikrar juga mengatakan bahwa Bu Mega itu kalaupun dia tidak lagi presiden, dia ketua partai. Pak Jokowi juga tidak lagi presiden tapi beliau bukan ketua partai. Itu kalau tentang Pak Jokowi. Lah sekarang masalahnya apa? Kang Emil harus menempel terus kepada Jokowi. Kalau seandainya dia percaya diri, harusnya elektabilitasnya berdasarkan hasil survei terus naik dong. Tapi kenapa bisa disalib sama pasangan Pramono Anung dan Dul, misalnya seperti itu. Nah ini yang menyebabkan kejar-kejaran angka di survei ini, dia harus mencari cara nih. Oke deh kita gunain aja nih teknik transfer, bagaimana mengupayakan tokoh-tokoh yang mendukung kita ini benar-benar all out misalnya untuk menyatakan kepada dukungan. Nah masyarakat Jakarta sebelumnya swing votersnya kan hampir 24% sebelum angkanya Pramono Anung sama si Dul naik tuh Bang. Artinya dengan adanya upaya klaim diri bahwa didukung Kim Plus, didukung pemerintahan yang berkuasa saat ini, didukung oleh Jokowi, angkanya tetap di bawah 30 waktu itu. Kalau seandainya di antara 3 pasang kandidat ini bisa meyakinkan, maka seharusnya mereka bisa melakukan upaya propaganda itu. Itu satu. Pada pasangan yang lain, Dharma Pangrikun misalnya. Kenapa angkanya enggak cenderung naik? Adalah naik 1% kalau tidak salah di hasil SMRC yang terakhir ya. Dari 3,1 jadi 4,9 tuh Bang. Tapi konsistensinya itu yang membuat kita males gitu loh. Ngomongin soal pandemi itu, COVID-19 terus. Jadi seperti tidak ada agenda lain yang akan dia munculkan kecuali bidang keyakinan publik bahwa sebenarnya ada satu peristiwa yang dilakukan oleh pemerintah dan itu adalah hasil rekayasa. Sementara waktu itu korban-korban memang bergelimpangan gitu loh. Jadi itu jadi perdebatan juga di antara kita, kenapa sih ngomongnya itu terus? Apakah karena dia hanyalah calon main-main yang sebetulnya hanya untuk mengimbangi Ridwan Kamil? Nah itu pertanyaannya. Nah pada Pramono Anung dan Dul, memang pada awalnya Pramono Anung tidak terlalu dikenal. Tapi karena beliau salah satu waktu itu adalah informan penelitian disertasi saya cukup mengenal jalan pikiran beliau waktu itu. Saya tanyakan tentang motivasi politiknya, kan ada di dalam diri orang tuh ada 3 motif Bang. Need for power, need for achievement, sama need for affiliation. Kayaknya 3-tiganya waktu itu ada. Cuma memang tidak menyangka bahwa kemudian dia itu akan menjadi calon gubernur dari PDIP. Dan kebetulan dua-duanya PDIP. Kebayang tidak? Waktu itu seandainya PDIP itu tidak diberi kesempatan, hanya ada 2 calon dong. Dan 2 calon itulah yang dikatakan Dharma Pangrikun itu adalah bagian dari calon boneka lah misalnya dan sebagainya. Dan sebagian besar percaya tentang hal itu. Itu Bang. Nah jadi mengapa misalnya Jakarta ini demikian antusias meskipun bukan soal politik identitas ya Bang. Kenapa si Dul melekat banget namanya pada Jakarta? Karena rekam jejaknya memang bicara soal DKI selalu, soal Jakarta selalu seperti itu. Ada pertanyaan kecil yang diajukan teman. Seandainya Ridwan Kamil terpilih jadi gubernur Bang, apa nasib Persib dan Persija? Itu Bang Ege itu yang tahu banget soal olahraga. Jadi katanya, ya misalnya kalau dia jadi gubernur, terjadi pertandingan antara Persib sama Persija, beliau akan dukung yang mana? Jadi ibarat makan si buah malakama, buah si malakama ya Bang. Didukung ini dimakan bapak yang mati, tidak dimakan ibu yang mati. Nah itu pertanyaan besar yang membuat juga ketika saya naik ojek, naik taksi saya tanyain gimana menurut kalian? Saya melakukan survei kecil-kecilan juga. Iya ya Bu, kalau kita pikir-pikir gimana nasib dua kelompok bola kaki ini katanya seandainya beliau jadi. Nah kayaknya
Dengan upaya semacam itu lebih-lebih kemudian ada pendekatan oleh Pramono Anung dan Sidul ini kepada si Aba. PDIP lekat banget sama Ahok gitu kan. Jadi untuk menjembatani pilihan masyarakat Jakarta yang anti Ahok adalah ada si Aba gitu kan. Jadi dua pendekatan inilah yang mencoba dipertemukan. Makanya saya selalu mengatakan politik itu adalah pertemuan dan pertentangan dua kepentingan. Hasil akhirnya adalah kompromi. Kompromi dari yang dipertentangan dan dipertemukan dalam kepentingan. Jadi ada kepentingan dari para pendukung Ahok, ada kepentingan dari para pendukung Aba yang mungkin juga punya rasa sakit hati dengan permintaan saat ini termasuk kepada Pak Jokowi. Karena si Aba nggak bisa dihadang untuk maju menjadi calon gubernur. Ini semua menjadi dendam politik yang berkelindang. Dan dendam politik itu tidak pernah selesai kecuali orang yang dendam itu tokohnya, orang yang dia idolakan itu bisa jadi. Jadi entah dengan cara apa, diwakilkan dengan siapa, itu biasanya yang terjadi.